Arus laut pantai selatan Jawa kembali menelan korban. 11 orang di pantai Payangan, Jember, Jawa Timur telah tewas setelah tersapu ombak ketika menggelar ritual Minggu pada tanggal 13 Februari tahun 2022. Ritual itu diikuti oleh 24 orang dan dilakukan pada pukul 1 malam. Ritual meditasi dilakukan dengan cara berendam di air laut dan bergandengan tangan. Setiap tahun, utamanya sebelum terjadinya pandemi, di mana banyak wisatawan berkunjung ke pantai selatan, selalu saja ada terjadi wisatawan yang terseret ombak ke laut. Padahal seharusnya ini bisa dicegah dengan mengenali jenis ombak atau arus balik yang menyeret orang ke laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kami akan membuat video tentang kesehatan dan psikologi ini 2 kali seminggu. Untuk itu, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like, share, dan komen. Terima kasih. Apa itu rip current atau arus balik? Ombak yang menyeret wisatawan ke laut adalah kumpulan air laut yang berasal dari ombak yang memecah pantai, yang kemudian menyatu dan kembali ke laut bersama-sama, membentuk sebuah arus yang menyeret apa saja yang berada di dalamnya. Arus balik ini dikenal sebagai rip current. Rip current atau arus balik adalah arus air yang kuat, terlokalisasi dan sempit, yang bergerak langsung dari pantai, memotong garis-garis ombak yang pecah seperti sungai yang mengalir ke laut. Arus balik lebarnya sekitar 15 hingga 100 meter. Rip current atau arus balik mengalir dengan kecepatan sekitar 8 km per jam. Lebih cepat dari kecepatan berenang seorang peraih medali emas Olimpiade. Oleh karena itu, sangat jarang orang bisa berenang melawan arus balik tersebut. Itulah alasan mengapa banyak wisatawan yang tidak tahu cara mengatasi arus balik terpaksa tewas tenggelam karena kelelahan. Rip current bisa berbahaya bagi orang-orang yang sedang berada di dalam air. Perenang yang terjebak dalam arus balik yang keras dan yang tidak mengerti apa yang terjadi, atau yang mungkin tidak memiliki keterampilan berenang di air yang diperlukan, menjadi panik, atau mungkin mereka kelelahan dengan mencoba berenang melawan arus air. Permukaan arus balik atau rip current seringkali tampak seperti perairan yang relatif tenang, tanpa ombak yang pecah. Dan penampakan yang menipu ini dapat menyebabkan beberapa pengunjung pantai percaya bahwa itu adalah tempat yang cocok untuk masuk ke dalam air. Padahal kenyataannya adalah kebalikannya. Rip current memiliki tampilan yang khas, dan dengan beberapa pengalaman, arus tersebut dapat diidentifikasi secara kasat mata atau visual dari pantai sebelum memasuki air. Ini berguna untuk penjaga pantai, perenang, peselancar, pelaut, penyelam, dan wisatawan pengunjung pantai selatan, dan pengguna air lainnya yang mungkin perlu menghindari adanya arus balik. Arus balik sering terlihat seperti jalan atau sungai yang mengalir langsung ke laut. Dan paling mudah untuk diperhatikan dan identifikasi ketika zona bergelombang pecah dilihat dari sudut pandang yang tinggi. Berikut ini adalah beberapa karakteristik visual yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi adanya arus balik. 1. Pecahnya pola ombak yang nyata. Air seringkali terlihat datar di tepian, berbeda dengan garis pecahnya ombak di kedua sisi arus balik atau rip current. 2. Sebuah sungai busa. Permukaan arus balik terkadang terlihat berbusa karena
Arus membawa busa dari ombak ke perairan terbuka. 3. Warna berbeda. Arus balik mungkin berbeda warna dari air sekitarnya. Seringkali lebih buram atau lebih berawan atau lebih berlumpur. Dan karenanya tergantung pada sudut matahari, arus balik mungkin terlihat lebih gelap atau lebih terang daripada air di sekitarnya. 4. Kadang-kadang bisa terlihat bahwa busa atau puing-puing mengambang di permukaan arus balik yang menjauh dari pantai, dibandingkan dengan sekitar daerah ombak yang pecah, di mana benda-benda terapung dan buih didorong ke arah pantai. Jadi busa dan barang-barang yang mengapung berbeda. Kalau yang arus balik itu terbawa ke laut, kalau yang keadaan biasa, busa dan barang-barang terapung terdorong ke pantai. Kecepatan arus balik dipengaruhi oleh ukuran ombak. Tetapi terkadang ombak yang tingginya hanya setengah meter atau 2 kaki dapat menghasilkan arus balik yang berbahaya. Yang mungkin mengejutkan, arus balik paling kuat justru terjadi di saat air sedang surut. Topografi atau kondisi bawah laut lokal membuat beberapa pantai lebih cenderung memiliki arus balik ini. Bentuk dasar laut terkadang berubah selama badai atau ketika gelombang sangat besar. Dasar laut mungkin tiba-tiba memiliki bentuk yang ideal untuk menciptakan arus balik yang tidak terduga yang sebelumnya tidak ada. Beda arus balik dengan arus bawah. Arus balik tidak sama dengan arus bawah. Meskipun beberapa orang salah menggunakan istilah ini ketika berbicara tentang arus balik. Berlawanan dengan kepercayaan populer, baik arus balik maupun arus bawah tidak dapat menarik seseorang ke bawah dan menahannya di bawah air. Sebuah arus balik hanya membawa benda-benda mengambang, termasuk orang-orang, keluar tepat di luar zona gelombang pecah, di mana arus menghilang dan melepaskan semua yang dibawanya. Kesalahpahaman yang cukup umum adalah bahwa arus balik dapat menarik perenang ke bawah, dibawa ke permukaan air. Ini tidak benar, dan pada kenyataannya arus balik paling kuat terjadi di dekat permukaan, karena aliran di dekat dasar diperlambat oleh gesekan. Rip current dapat terbentuk di pesisir samudra, laut, dan danau besar, di mana saja di mana ada gelombang dengan energi yang cukup. Rip current sering terjadi di pantai yang berangsur-angsur terkelupas, di mana gelombang pecah mendekati pantai yang sejajar dengannya, atau di mana topografi bawah laut mendorong arus keluar di satu area tertentu. Lokasi arus balik bisa sulit diprediksi. Beberapa cenderung selalu muncul kembali di tempat yang sama, tetapi yang lain dapat muncul dan menghilang secara tiba-tiba di berbagai lokasi di sepanjang pantai. Muncul dan menghilangnya arus balik tergantung pada topografi dasar dan arah pasti dari mana ombak dan gelombang datang. Rip current dapat terjadi dimanapun di mana ada variabilitas panjang pantai yang kuat dalam pemecahan gelombang. Variabilitas ini mungkin disebabkan oleh fitur-fitur seperti gundukan pasir, oleh dermaga, dan bahkan oleh kereta gelombang yang melintasi. Dan sering terletak di tempat-tempat di mana ada celah di terumbu atau daerah rendah di gundukan pasir. Arus balik setelah terbentuk dapat memperdalam saluran melalui gundukan pasir. Rip current biasanya cukup sempit, tetapi ketika gelombang besar pecah dan kuat, maka arus balik cenderung lebih luas, lebih lebar, dan lebih cepat. Cara mengatasi arus balik. Pertama, tetap tenang. Arus balik tidak menarik Anda ke bawah ke dasar laut. 2. Jangan berenang melawan arus. 3.
Anda mungkin dapat melepaskan diri dari arus balik dengan berenang keluar dari arus ke arah yang mengikuti garis pantai atau ke arah ombak yang pecah, kemudian miring ke arah pantai. Anda mungkin dapat melepaskan diri dengan mengapung atau menjejak air jika arus bersirkulasi kembali ke pantai. Jika Anda merasa tidak akan mampu mencapai pantai, tarik perhatian orang terhadap diri Anda. Jika Anda membutuhkan bantuan, berteriak dan melambaikan tangan untuk meminta bantuan. Demikian pembahasan tentang arus balik atau ombak yang menyeret wisatawan ke tengah laut. Insya Allah dengan pemahaman tentang adanya arus balik, maka wisatawan yang terseret ombak ke laut tidak perlu lagi terjadi. Bila video ini dirasa bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman, utamanya bagi mereka yang berminat untuk mengunjungi pantai Laut Selatan. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.